Bible Anda, Biblos Anda itu yang memberitahu saya bahwasanya di dalam Bible itu nggak ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Enggak Pak, saya saksinya Pak, tadi Bang Adiansa ngomong, oh Yesus bukan Tuhan loh, Yesus utusan. Itu kata Bang Adiansa loh Pak, saya nggak fitnah Pak, bener. Betul, saya yang ngomong. Tapi saya kata Bible, Bible yang ngasih tahu saya gitu. Iya kah? Sudah belajar Bible berarti? Sudah. Bagus lah Bang. Dong. Dikembangkan lagi. Coba baca Yohanes 17 ayat 3 tuh. Coba dibaca Yohanes 17 ayat 3 coba. Tunggu Coba ya, baca. saya Ada Bible dulu. nggak di situ? Ya. Oh ada Nah, lah. gitu dong, baca. Orang Kristen. Iya dong, masa orang Kristen nggak ada, punya Pak. Bible ya kan ya? Malulah. Oke. Masa Apa yang mau Kristen dibacakan nggak ini punya? Abangku? Yohanes 17 ayat 3. Coba. Yohanes, Perjanjian Seru Baru ini. berarti. Yes, betul sekali. Kok tahu sih Bapak? Keren loh Bapak Iya. ini. Perjanjian Baru itu kan Yesus Tuhan di situ. Ya coba dibaca Ayat dulu berapa? dong. Yohanes Ayat berapa? 17 nomor punggung 3. Kok nomor punggung 3? Ngada-ngada aja. Lah, apa kalau bukan nomor punggung? Nomor rumah. Ayat. Ayat itu Bang. Ayat itu buat Katanya khusus sudah buat Quran, belajar ayat Alkitab. itu. Ayat. Ayat 3. Udah baca aja. Yohanes 17 nomor punggung 3 baca. Nah, Oh, aku nggak bisa baca kalau dibilang nomor punggung 3, bilang dulu ayat. ya udah ayat, ya udah. Senang aku dengar kalau ayat Bang. Iya, udah Inilah bacalah. hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Yesus sebagai Itu siapa yang berbicara di situ kira-kira menurut Yesus. saudaraku ini? Yesus. Yesus. Heeh. Mau dibacakan bahasa aslinya? Jangan Bang, aku nggak paham bahasa-bahasa Ibrani. Aute de estin he. Ini bukan bahasa Ibrani. Ini bahasa Yunani. Ya udahlah, intinya Oh, ya, gitu ya. Yunani. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini siapa? Engkau itu adalah Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar, kan gitu. Oke. Nah, apa definisi satu-satunya? Satu-satunya yaitu dia sendiri. Ada nggak dua tiga, ada nggak? Boleh nggak? Ya logikanya begini Bang. Kamu Enggak. hidup itu Satu-satunya hanya itu apa definisi satu-satunya? Definisi satu-satunya itu apa? sendiri. Oke, sendiri, nggak ada duanya kan, betul? Nggak ada duanya. Oke, yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus yang telah Engkau itu siapa? Engkau itu Tuhan yang mengutus dirinya menjadi Engkau itu Tuhan. Allah. Engkau itu Allah. Duh, Bang, begini ya. Engkau, sungguh saya tanya dulu, engkau itu kata ganti orang keberapa? Engkau kata ganti orang pertama. Hah? Buset. Jangkrik. Gue kuliah dari zaman segitu sampai sekarang. Engkau itu kata ganti orang pertama. Mampus. Salah semua dosen saya. Jangkrik. Itu. Ya kamu kan sudah tahu, aku tanya lagi. Siapa dulu? Bunda Rahma, Bang Handi, Assalamualaikum. Oke, jadi engkau utus. Ya, jadi Yesus itu diutus apa bukan itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Diutus atau enggak itu? Diutus. Diutus. Oleh siapa yang mengutus? Yang ngutus siapa? Itu Bang, dipraktekkan ke manusia. yang percaya sama dia. Dengerin dulu. Nih aku bukain datanya. Oke, udah buka lah. Ya. Yang ngomong Yesus nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini kata ganti orang keberapa? Orang kedua kah? Loh, kok tanya saya? Orang keberapa? Orang keberapa? Engkau ya
Orang kedua. Nah, orang kedua, oke, orang kedua tunggal karena di sini ada satu-satunya, betul? Nah, yang ngomong ini orang keberapa? Yang ngomong orang keberapa? Orang jama, orang pertama. Orang pertama apa? Orang pertama yang menyampaikan ke orang kedua. Aduh, mak, kucluknya minta ampun. Yang ngomong ini orang pertama. Yang disebut engkau ini adalah kata ganti orang kedua. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Yesus ini sebagai utusan atau bukan? Ya utusan. Ya sudah, berarti bukan Tuhan kan? Ya Tuhan. Nah, mana tulisannya Tuhan? Percaya bahwa dia Tuhan. Kok bagaimana? Mana tulisannya Tuhan? Tulisannya Tuhan mana? Mana tulisannya? Ayo. Udah jelas-jelas gini loh. Yang jadi Tuhan itu Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Ini loh, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus utusan, bukan Tuhan. Wih, Yesus bukan Tuhan. nah ini tulisannya Tuhan bukan? Dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan gitu. Nah, coba dibuka Roma 14 ayat 9. Ya, Roma 14 ayat 9 tulisannya siapa itu? Yang ngomong siapa? Roma itu yang ngomong siapa? Saya tahu itu ayat itu. Ya udah nih, aduh. Kesini lagi. Ini yang ngomong siapa? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik orang mati maupun atas orang hidup. Yang ngomong siapa? Yang ngomong ini Yesus. Itu kan firman. Iya, yang ngomong siapa? Yang nulis Roma ini siapa? Itu kan perkataan dari Tuhan yang dituliskan. Bagaimana kah? Loh, ini yang nulis siapa? Yang nulis ini loh. Yang nulis Roma ini siapa? Iya. Nggak mungkin ditulis itu kalau tidak. Pertanyaan saya, yang menulis ini siapa? Itu yang menulis ya penulis, Bang. Namanya? Ya namanya aku nggak tahu. Yang penting. Nah, aku kasih tahu. Namanya Paulus. Oke? Oke. Nah, ada nggak pernyataan sendiri dari Yesus? Aku pengen tahu pernyataan dari Yesus yang mengatakan Yesus Tuhan. Dari Yesus ya. Yang ini tadi dari Yesus ini. Ini perkataan Yesus karena tintanya tinta merah. Kalau tinta merah begini, ini perkataan Yesus tuh. Kalau yang tinta hitam kayak gini, nah kalau tinta hitam ini bukan perkataan Yesus. Coba carikan saya perkataan yang warna merah yang mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di mana? Yang Yesus sendiri yang ngomong ya, bukan orang lain. Ini kan orang lain. Ini kan Paulus. Aku nggak tanya Paulus. Yang aku cari adalah perkataan Yesus yang menyatakan dirinya sendiri adalah Tuhan. Di mana? Oke. Coba. Oke, saya kasih paham. Yohanes 13:13, Yohanes 10:30. Iya, memang di situ Yohanes 13:13. Oke, aku buka. Apa isinya? Dibuka dulu, Bang. Enggak, isinya apa? Aku tanya. Baru buka dia. Bacalah, Bang. Iya, baru buka kan lu? Enggak, aku enggak buka, dibacalah. Ya buka aja. Aku kasih tahu di situ. Ya buka aja apa isinya? Kamu menyebut aku Rabi dan Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan ya? Betul. Oke, kita cek nih ya. Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke, betul ya? Tuhan ya? Ya. Oke, kita cek. Di bahasa aslinya apa bilangnya? Humis ponete me ho didaskalos kai ho kurios. Kurios nih. Kurios itu bukan Tuhan, tapi tuan. Paham? Kurios itu artinya tuan. Kalau Tuhan itu artinya
Kalau Tuhan itu theos. Coba kita baca kalau nggak percaya. Nih, aku kasih tahu. Kalau ini kan sudah diterjemahkan, kenapa mau dikembalikan lagi ke sana? Ini sudah di Loh, ini kurios, ini Tuhan bukan Tuhan. Ya. Kurios ini Tuhan. Jadi kamu humeis, dengerin ya. Humeis ponete me ho didaskalos kai ho kurios. Menyebut guru didaskalos kai ho kurios dan Tuhan. Tuhan. Bahkan di sini di terjemahan ada yang menyebutkan junjungan nih. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, tuh bukan Tuhan. Nah, gimana tuh? Makanya kita lari ke teks aslinya. Teks aslinya menyebutkan di sini kurios. Kurios ini artinya Tuhan, bukan Tuhan. Nah, sekarang coba kalau nggak percaya nih, aku buka ya. Yohanes 1 ayat 1. Nih. Coba ya. Di sini kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah ini, nah ini baru pakai theos. Mana. Ah, ini. Ha tuh. Nah nih, ini theos. Nah kalau theos ini Tuhan. Paham? Ini theos. Nah ini baru Tuhan. Nah sekarang di mana tuh? Tertulis bahwasanya aku adalah theos. Di mana tuh? Yang aku tanya, aku adalah theos dalam bahasa aslinya. Di mana tuh? Nah, ini bicara Alkitab, bukan teos lagi yang sudah ditranslate. Loh. Lah kalau original teksmu, kamu lebih percaya bahasa translate atau original teksmu? Yang translate, yang sudah yang translate. Begitu loh. Oh, yang translate. Kalau original teksnya nggak ada, translate-nya kira-kira ada nggak? Coba jawab. Jadi apa gunanya translate itu, Bang? Enggak, saya tanya. Kalau original teksmu nggak ada, translate-nya ini ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Makanya karena iya, ada kenapa nggak ada? Originalnya, makanya ada translate-nya. Iya, kenapa nggak ada? Saya tanya, kenapa nggak ada? Loh, sampean tanya bagaimana? Kalau tidak ada ini, tidak mungkin ada translate-nya. Itu nah, berarti duluan mana? Translate atau original text? Duluan mana? Original. Ah, duluan original text. Yang original ini, yang namanya original itu pasti asli, betul? Betul? Betul kan? Original apa aslinya? Asli kan? Dimodifikasi ya, teman-teman. Iya, iya. Kok modifikasi gimana? Kurios ini artinya Tuhan, bukan Tuhan. Oke, kalau itu pemahamannya sudah. Oke, sekarang udah saya tanya gini deh. Di mana Yesus mengaku theos? Ah, udah. Yang aku tanya theos ya. Di mana Yesus mengaku theos? Di mana? Udah. Coba. Itu sudah Yohanes 13 ayat 13. Ini LA ini menyesatkan gitu loh. Paham nggak? LAI ini menyesatkan, saya bilang, karena kurios diganti Tuhan, harusnya Tuhan. Paham? Gitu ya. Paham nggak? Ya saya bilang begitu. Paham nggak? Ya begitulah. Nih, nggak paham dia. Lagi nih temanya nih kok jejer 3 bagaimana lagi nih? Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Makan dulu ya, baru gue jelasin. Apalah yang lu mau jelasin? Apa yang mau lu jelasin? Kucluk. Paham dia, Bang. Nggak paham dia, Bang. Dia cuma membaca Alkitab aja dia. Duh. Siapa yang nggak paham? Saya. Itu mereka tuh para plagiat, jadi lagi ngetes aja. Tenang aja. Ntar baru gue ngomong. Pas ini anak ini satu nih. Udah dijelasin ya. Ini LAI itu membohongi kamu dengan mengatakan kurios itu Tuhan, padahal aslinya itu Tuhan.
Tuhan nih di Alkitab Sabda nih. Kau dibohongi gitu loh, pakai kata Tuhan. Harusnya ini Tuhan, Lord. Kalau bahasa Inggrisnya Tuhan itu artinya God atau God, God itu loh. Ini bahasa Inggrisnya apa? LORD, ini Tuhan. Lah, kenapa sih kayak gini banget? Gue males gue. Yang lain aja lah, Bang Handi. Tapi kan memang teman kita ini kan Tuhannya memang manusia. Tuhannya itu Tuhan. Kata Iya, siapa? Bang. Iya, Bang. Di mana? Di mana dalilnya bilang Tuhannya Kristen itu manusia? Loh, anaknya Maria bukan manusia. Ya, mana dalilnya? Kamu kan selalu minta dalil dari tadi. Di mana buktinya? Yesus itu bukan manusia ya? Iya, terus di mana ayatnya dibilang bukan manusia? Jadi Tuhanmu manusia toh? Hah? Tuhan kamu manusia? Ya, dia itu Mulai grogi. Oke. Enggak grogi, Bang. Santai aja kalau jawab. Ya, Yesus itu manusia atau bukan? Tuhan. Saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Dia menjelma jadi manusia. Iya, manusia atau bukan? Ya Tuhan. Anaknya Maria manusia atau ayam? Anaknya Maria itu manusia atau bukan manusia? Ya manusia. Manusia Yesus ini Tuhan nggak? Tuhan dong. Karena jadi dia Tuhanmu bisa manusia mati dan bangkit kembali. Jadi Tuhanmu manusia? Tuhan saya hebat. Dia mati. Enggak, saya nggak nanya itu. Manusia. Tuhan kamu manusia atau bukan? Tuhan saya ya Tuhan. Bukan manusia. Dia menjelma jadi manusia. Iya, artinya manusia dong. Enggak, saya enggak klaim kalau dia manusia. Dia Tuhan. Berarti anaknya Maria bukan manusia? Manusia. Berarti Tuhanmu manusia? Jangan paksa saya bilang Tuhanku manusia. Tuhan ya, Yesus manusia atau bukan? Yaitu dia menjadi manusia. Okay? Iya, berarti dia manusia. Enggak ada cerita itu. Enggak ada dituliskan bahwa Yesus menjadi Yesus itu manusia. Oh, berarti Yesus bukan manusia? Yesus itu Tuhan. Oh, berarti dia bukan manusia? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bingung dia. Bingung dia. Bagaimana ya katanya? Nah, kalau menjadi manusia itu, kalau menjadi manusia, contoh ya, Tuhan menjadi manusia, sebutan akhirnya manusia atau Tuhan? Manusia. Nah, manusia, berarti manusia Bang Hadi, Tuhannya. Udah selesai. Enggak ada cerita itu bilang manusia. Tuhan menjadi manusia, sebutannya manusia apa Tuhan? Abang, kasih tahu. Bingung dia Bang Hadi. Enggak bingung aku. Oke, tepung, dengerin, daging telah menjadi pentol bakso, sebutannya pentol bakso atau tepung? Daging menjadi pentol bakso. Nah, kalau kamu mau beli ke tukang bakso itu belinya apa? Bang, beli baksonya atau Bang beli dagingnya? Beli tepung. Kok beli tepung? Biar ketawa kalian. Ya kan? Kocak aja. Bang Adi, ini live nggak Bang Adi? Ini live nggak Bang Adi? Ini live di YouTube. Saya live di YouTube 4 tuh. Kirim ke aku linknya, kirim ke aku. Ini bahaya. Jadi kalian bahaya bintang timur ini merusak kali ini. Itu pertanyaan SD loh itu. Iya, pertanyaan SD, dia kejebak, nggak ngerasa dia. Nggak ngerasa apa, nggak bodoh kamu tanya. Ya udah, kau beli pantun. ya udah, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada tukang bakso lewat. Oh, berarti Pak Ardi gini, Pak Ardi. Pada mulanya tepung bersama-sama dengan daging dan menjadi bakso, gitu ya. Itu kan? Kalau ada tukang bakso lewat, tepung kan? Gini Bang, kalau ada tukang bakso lewat, Bang beli tepung gitu ya. Ya kan? Sengaja Bang, biar kalian ketawa. Iya. Karena kalian ketawa.
Aduh. Ya jadi kesimpulannya apa bang? Kalau Lucu dia ketawa sendiri. Enggak ketawa sendiri, dia itu ketawa menderita itu, ketawa menderita. aku jebak baru sadar dia bang Andi. Ketawa begitu. Kalau padi telah menjadi nasi goreng, sebutannya nasi goreng atau padi? Nasi goreng lah, sama aja. Bukan. Kamu tanya Oke, nasi goreng. Nasi goreng. Tanya anak yang baru jawab itu astaga. Tuhan menjadi manusia, sebutannya manusia apa Tuhan? Ya Tuhan tidak bisa Iya. dicapai dengan makanan dong. Bang Andi lanjut, aku mau salat maghrib dulu di sini, udah maghrib Bang Andi ya. Kalau kamu tanya, Bang Andi. aku tanya kamu. Gantian lah, aku juga mas sebentar lagi nih. Nggak, aku mau maghriban dulu, Bang Andi dulu, Bang Andi dulu. Aku mau sholat dulu ya, Bang Andi ngobrol dulu, Bang Andi. Lanjut. Ya udahlah, kalau kalian sudah mau sembahyang dulu. Enggak, gantian bisa. Jadi Tuhan itu menjadi manusia, apakah dia masih menjadi Tuhan, bro? Iya, dia membawa ketuhanannya. Oh, berarti nggak jadi manusia dia? Manusia dong. Berarti jadi dia bukan Tuhan? Tuhan dong. Katanya udah menjadi manusia. Ya Tuhan. Berarti Tuhan mau manusia. Menjadi manusia. Berarti Tuhan mau manusia, bro. Tuhanku ya Tuhan, bukan manusia. Katanya tadi menjadi manusia. Gimana itu? Halo. Tadi katanya menjadi manusia, bro. Gimana itu? Jadi sekarang terakhir nih, Tuhanmu manusia atau bukan? Tuhanku menjelma jadi manusia, dan manusia itu adalah Tuhan sendiri. Berarti Tuhanmu manusia. Kalau mau lawan tuh dengan saya, jangan dengan orang-orang yang belum Itu paham. lawan dulu Elo itulah. Kenapa? Berarti Bang Tuhanmu diturunkan manusia itu? ya? Hah? Berarti Tuhan kamu manusia. Jangan paksa saya bilang manusia Tuhanku. Jadi Yesus bukan manusia? Kalau saya tanya Tuhanmu manusia atau tidak? Tidak. Atau Tidak. tidak? Tidak. Nah, sama jawaban saya, Bang. Ya, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu menjelma jadi manusia. Berarti Itulah Yesus hebatnya Tuhan kami. Berarti Tuhanmu manusia. Dia membuktikan dirinya kepada umatnya dong. Ada nggak Tuhan kalian turun ke bumi? Nggak ada kan? Iya, Lewat berarti mana? Tuhanmu turun ke bumi. Oke. Iya. Lewat mana itu Tuhan Tuhanmu kan turun ke Maha bumi? Kuasa. Lewat Tuhanmu turun ke bumi lewat mana? Sekarang saya tanya, Bang. kalau Udah kamu nggak tanya jawab saya dulu begitu. ini. Lu. Oke. Tuhan kamu Iya, turun ke saya kan bumi itu jawab lewat nanti. mana? Jawab dulu ini. Ah, Tuhan saya- kamu turun ke bumi lewat mana? Saya jawab dulu ya. Iya. Kalau kamu dilahirkan tanpa ibu, tanpa ayah, bagaimana? Saya bukan Tuhan. Saya enggak. Ini kan kamu bilang manusia. Kenapa lu Saya samain tanya dulu, Tuhan Bang. dengan saya? Pasti kalian klaim ini anak durhaka, ya kan? Jadi Yesus anak durhaka. Loh, dia kan karena kepintarannya dia harus melalui manusia dong. Oh, berarti Iya kan? jadi Tuhanmu punya ibu. Biar tidak dibilang. Iya dong, dia harus Jadi turun Tuhanmu menjadi punya manusia. ibu. Jadi aduh. Muter-muter lah di sini. Kalau Maria itu Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria. Ya Yesus itulah. Oh, jadi Tuhannya Maria Yesus. Iya dong. Anaknya Maria siapa? Anaknya Maria siapa? Dia itu mengandung Tuhan Enggak. Yesus. Tuhannya Maria Yesus, anaknya Maria Yesus. Jadi Maria adalah anakku adalah Tuhanku gitu. Iya dong. Bus, Hebat anakku dong adalah Tuhan Tuhanku. Lebih tua Iya mana dong. umurnya Maria daripada Yesus? Lebih tua Yesus. Oh, jadi lebih tua anak daripada ibu. Oh iya dong. Itu Wih. hebatnya Tuhan. Jadi anak lebih tua daripada ibu ya. Oh jelas. Wih. Masa Hebat kamu mau juga ya klaim- anak lebih tua daripada ibu ya. Masa kamu mau klaim Tuhan sama manusia? Beda dong. Manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Ya kan? Berarti Yesus bukan Tidak manusia. ada Tuhan. Jangan menangis bahagia. Sudah ku jawab tadi Bang, dia itu menjelma jadi manusia, jadi Tuhan. Itu loh kan Yesus itu bro, dengerin Yesus kan pernah menjadi bayi itu bro.
Nah, bayi yang disusui Maria ini Tuhan ya? Iya Tuhan dong. Oh iya, oh Tuhanmu pernah jadi bayi. Iya dong. Oh jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Hebat kan Tuhanku. Hebat, bener hebat. Tepuk tangan. Tuhanmu hebat pernah jadi bayi. Jadi kamu tahu dia pernah nyusui. Kamu lihat. Doa kan datanya kan ada di Bible. Datanya ada di Bible. Bunda Maria menyusui Yesus. Di mana itu menyusui? Matius 21:31. Ada. Sekarang saya tanya lagi Bang. Apa? Itu kan saya jawab Tuhan Yesus itu menjelma jadi manusia. Kalau dia turun langsung kan manusia. Wah, jadi-jadian dong. Nggak ada. Ya terus yang mati di tiang, terus yang mati di tiang salib siapa itu? Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Oh jadi Tuhanmu pernah mati? Iya. Kamu tahu gak kenapa dia mati? Kenapa dia? Iya maksudnya yang mati itu Tuhan. Jadi yang mati itu Tuhan ya? Kemanusiaannya bukan Tuhan. Oh berarti dia bukan Tuhan, manusia dia. Manusianya itu yang mati tapi ketuhanannya tidak mati. Oh berarti Tuhanmu manusia. Abangku yang ganteng. Oh berarti Tuhan kamu manusia yang mati gitu. Ku tanya lah kau Bang. Kalau kamu mati hari ini 3 hari berikutnya kamu bisa bangkit. Saya kan bukan Tuhan. Saya ini bukan Tuhan. Kenapa kau samakan dirimu sama Tuhan? Ya orang kau yang menyamakan tadi. Ya aku tanya Tuhan kami ya itulah hebatnya Tuhan kami. Oh jadi Tuhanmu pernah mati. Kalau kamu tanya Tuhan kami ya itulah hebatnya Tuhan kami Bang. Hebat bisa mati ya? Bukan kemanusiaan yang mati, Tuhan yang tidak mati. Berarti waktu dia mati dia bukan Tuhan. Tuhan yang mati selesai lah. Yang menjadi mayat itu siapa yang menjadi mayat 3 hari? Dia kemanusiaannya Bang. Oh berarti Yesus bukan Tuhan. Tidak mati Bang. Oh berarti Yesus bukan Tuhan dong kalau gitu. Kalau manusia, sampean yang klaim dia bukan Tuhan Bang. Ya buktinya dia mati bro. Gimana sih Bang? Logikanya ya begini Bang. Kalau kamu mati itu 3 hari bisa bangkit enggak kamu? Saya kan bukan Tuhan Bang. Ya. Kamu bukan Tuhan, dia Tuhan. Berarti apapun bisa dia lakukan Bang. Oh berarti Tuhanmu bisa mati jadi mayat. Ya daging yang mati, bukan. Oke, siapa yang membunuh Tuhanmu? Yang membunuh manusia. Oh berarti manusia membunuh Tuhan? Bukan. Sampai mau jebak saya. Saya tahu. Kamu jebak saya dengan kata-kata itu. Jebak saya nih. Luar biasa. Saya ulang lagi. Siapa yang membunuh Tuhanmu siapa? Bukan Tuhan yang dibunuh, manusianya yang dibunuh. Oh berarti Yesus bukan Tuhan waktu dibunuh. Akan muter-muter di sini terus kalau begini. Jadi bukan Tuhan yang dibunuh ya? Bukan Tuhan yang dibunuh itu manusianya. Oh berarti Yesus, berarti Tuhanmu manusia, bukan Tuhan dia, manusia dia Tuhanmu. Kalau kau manusia, kalau kau mati hari ini besok 3 hari kamu bisa bangkit enggak? Saya kan bukan Tuhan Bang. Kamu mau menyamakan saya dengan Yesus? Sama Tuhan Bang. Aduh Bang. Ya itulah hebatnya Tuhanmu, karena bisa dibunuh oleh manusia kan? Betul? Enggak. Daging yang dibunuh. Oh, yang bunuh siapa itu? Yang membunuh siapa? Yang membunuh siapa? Yang membunuh daging itu manusia. Ya. Siapa yang menciptakan saya kalau saya bilang begini Bang? Siapa yang menciptakan dengerin siapa yang menciptakan manusia yang membunuh Tuhanmu? Manusia bukan. Aduh Bang. Siapa yang membunuh siapa yang menciptakan dengerin dulu. Siapa yang menciptakan manusia yang membunuh Tuhanmu? Tuhan yang menciptakan manusia yang akan membunuh. Jadi Tuhanmu menciptakan dulu manusia, kemudian ciptaan ini membunuh penciptanya gitu ya. Daging yang diciptakannya sendiri dong Bang.
Kacau kau bro. Bro. Abang. Kalau lebih baik kau cari inilah, cari es batu. Kau kompres dulu kepalamu lah, biar seger lah. Enggak, santai aja. Kang, maghrib Kang. Terusin dulu Kang, gantian Kang. Kang. Aduh. Kang maghrib Kang, gantian Kang. Daging sapi ya dimakan lah. Siapa lagi nih? Daging sate. Tuhanmu yang daging sate. Aku selesai maghrib. Ya Bunda Rama, maju Bunda. Aduh, aku takut kalau perempuan ini. Nggak apa-apa. Takut. Tapi ini orang baik Pak. Kalau kau baik Pak, saya lebih baik. Iya, Asal jangan. Aku nggak kurang ajar orangnya. Aku tuh slow aja Pak. Itu tadi yang mati di tiang salib itu menurut Bapak siapa? Yang dibunuh itu Pak. Aku lanjutin aja tuh saudara saya. Itu kemanusiaannya Yang mati di salib Tuhan. itu siapa? Hah? Kemanusiaannya Tuhan kami. Berarti manusia yang nebus dosamu Pak. Iya, pelan-pelan. Kenapa harus manusia yang menebus dosa Pak? Begini Mbak, ya. Gimana? Karena semua orang itu manusia itu berdosa Mbak. Sedangkan yang harus menebus dosa manusia ini adalah orang yang tidak berdosa. Siapa di dunia ini yang tidak berdosa Mbak? Saya tanya Mbak, adakah? Berarti sebentar, berarti yang mati, yang menebus dosamu kamu sudah akui manusia ya Bang ya? Udah akui kan? Yang nebus dosamu manusia kau sudah akui. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saya tidak akui bahwa Tuhan saya manusia, enggak. Terus yang mati itu yang menjelma ini, Tuhan menjelma menjadi manusia. Yang mati ini manusia. Yang mati ini, yang mati dibunuh sama orang ini, tentara Roma ini siapa? Manusia atau Tuhan? Kemanusiaan yang dibunuh, bukan ketuhanannya. Kemanusiaannya, bukan ketuhanannya kan? Iya. Berarti kemanusiaan yang menebus dosamu, bukan Tuhan. Oke? Betul? Oke Kak, karena manusia itu berdosa sehingga harus manusia tidak berdosa yang harus menebus. Kalau Tuhanmu yang menebus dosamu adalah manusia, kata Paulusmu itu yang kalian rasulkan, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua. Kalau semua ya yang mati itu kemanusiaannya, berarti dia juga termasuk mewarisi dosa. Bang Sidik, Assalamualaikum Bang Sidik. Saya izin sholat maghrib dulu bentar ya. Lanjut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Jadi yang mati itu kemanusiaannya. Semua manusia di Roma, Paulus menulis di Roma ya, surat-surat Paulus tuh, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Akibat ketidaktaatan Adam, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Berarti Yesus yang kemanusiaannya yang mati ini udah berdosa. Betul Pak? Betul tidak Pak? Dari mana saudaraku Bunda Rahma mengklaim bahwa Yesus itu berdosa? Selain dari pernyataan Paulus, ya, Bapak mengimani perkataan Paulus kan? Ya, terus Bapak. Kalau Bapak mengimani perkataan Paulus, kata Paulus di Roma, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau yang mati kemanusiaannya, berarti manusia yang mati ini ya sudah terkena dosa. Coba tuh baca di Roma 5, tulisan Paulus. Roma 5. Ya, 5:12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga dan oleh dosa juga itu maut. Demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Kalau yang mati itu adalah manusianya, berarti orang. Semua manusia sudah terjalar dengan dosa. Berarti gagal dong penebusannya. Berarti gagal dong kalau Yesus saja sudah berdosa. Sebelum Yesus turun, hukum itu
itu sudah ada kan. Jadi yang harus menebus dosa orang manusia yang berdosa ini adalah orang yang tidak berdosa sama sekali, ya kan? Tapi kata si Paulus, kata si Paulus semua orang. Yesus orang apa bukan, Pak? Sebelum firman itu keluar, ya kan? Sebelum Yesus Paulus orang. itu, Yesus orang sebelum atau Yesus bukan? itu turun itu sudah ada kan? Yesus orang atau bukan? Kita nggak bahas firman, membahas keorangan Yesus itu Yesus. menjadi orang. Kedagingan Yesus, ya menjadi orang. Orang ini manusia apa bukan? Ya, menjadi manusia, Mbak. Bagaimana? Nah, berarti orang kan? Orang percaya Manusia itu bahwa sama dengan manusia sama dengan orang, betul? Iya. Jadi Betul, kalau orang manusia ini sama dengan orang. Roma 5:12 kata si Paulus, semua orang yang manusia ini telah jatuh ke dalam dosa. Semua orang sudah mewarisi ini dosa, waris ini karena orang. Jadi Yesus yang orang ini, yang mati di salib ini, sudah mewarisi dosa waris. Makanya dosa adalah maut. Makanya Yesus mati karena dia sudah mewarisi dosa. Jadi gagal penebusan dosa karena Yesus sendiri sudah berdosa. Diam lah. Karena kematiannya itulah makanya dosa ditebus. Kalau tidak mati ya tidak genaplah firman Tuhan. Jadi bagaimana kalau yang kata si Paulus ini semua orang sudah jatuh ke dalam dosa? Yesus itu orang atau manusia? Yesus anak manusia. Kecuali Yesus ini bukan orang, misalnya kora-kora atau kartun. Tapi Yesus kalau orang berarti masuk di Roma ini, Roma 5:12. Semua orang jatuh ke dalam dosa, semua orang telah berbuat dosa. Orang, selama dia orang, Pak, Yesus masuk di Roma Yesus sendiri pernah berkata, siapakah yang dapat membuktikan ada dosa padaku? Berarti dia tidak berdosa. Berarti tidak sejalan dengan, tidak sama sepemikiran dengan rasulnya. Yang Paulus ini yang kau rasulkan bilang semua orang jatuh ke dalam dosa. Selama Yesus ini orang, kecuali dia kura-kura. Yesus orang itu atau orang dengan manusia sama ya, sama Pak? Yesus. Pemahaman kami begitu. Kami adalah Yesus manusia bukan orang. Dan dia Yesus adalah bukan Tuhan. manusia. Yesus bukan manusia menurut Bapak. Iya. Sekarang saya mau lanjut lagi yang tadi ya. Yesus kan pernah berkata, belum selesai, Pak. Yesus manusia atau orang, Pak? Selesaikan dulu di sini, Pak. Baru lompat. Tuhan Yesus manusia atau orang, tadi Pak? itu, Mbak. Aduh. Berjelas dulu, Pak, supaya kita paham pemahaman Bapak ini Yesus manusia atau orang. Saya udah berlemah lembut, Pak. Yesus manusia atau orang, Pak? Bapak Pak, di sinilah kenapa kalian tuh bagus buka mic. Yesus manusia atau orang, Pak? Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia yang tidak berdosa. Yang dibunuh di salib ini manusia atau Tuhannya? Ketuhanannya atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya. Karena dia sudah selesai, makanya dia harus mati. Kalau manusia yang mati ini, dosa, kan? Kalau manusia yang mati ini, apakah manusia ini orang? Manusia itu orang lah, Pak. Nah, kalau dia orang, manusia ini orang, berarti kata Paulus di Roma, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau dia orang, semua orang. Baca tuh di Roma kata si Paulus. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Tahu. Nah, jadi Yesus itu sudah terjalar dosa karena semua orang. Karena Yesus Anda sudah akui dia orang, berarti kenalah Yesus ini sebagai membawa dosa.
Jadi dia gagal diimani sebagai kalau Yesus itu berdosa. Lah ini Paulus, karena Yesus Anda sudah akui Yesus orang. Paulus bilang semua orang Yesus sudah itu jatuh ke dalam dosa. Iya. Bunda, Semua. orang ini mati fungsinya untuk apa ya? Ah, jawab tuh Bang. Ya. Orang ini, manusia ini mati itu fungsinya untuk apa dia? Kalau kita mati ya mati, Mbak. Iya, fungsinya untuk apa? Fungsinya Yesus, manusia Yesus ini mati itu fungsinya apa? Manusia ini Ya untuk menghapus dosa. Oh, ternyata yang menghapus dosa manusia. Waduh, manusia lagi. Loh, kan Anda sendiri yang bilang manusia ini mati untuk apa? Untuk menebus dosa, betul nggak Bunda? Iya. Bingung dia. Sudah kan saya Bingung bilang dia. ya mati itu kemanusiaannya. Makanya, bukan Pak, Iya. makanya jangan menuhankan manusia, Pak. Lanjut. Nggak ada. Kemanusiaan ini mati, Pak. Saya tanya sekali lagi. Manusia ini mati untuk apa? Menebus dosa. Oh, berarti manusia itu mati untuk menebus dosa, kan gitu? Iya, iya. Nah, berarti yang menebus dosa adalah manusia. Tuhan. Loh, Kemanusiaannya itu yang mati, Bang. Bunda Rahma lanjut aja udah. Aku cuman segitu aja, Bunda. Bunda. Betul-betul ini ya teman-teman kita mematikan akalnya ya. Ya Allah ya Rabbi Bang. Nggak Kau sudah mematikan, mengakui. Kau yang mengakui Bang bahwa yang mati itu manusia. Gunanya manusia mati itu untuk menembus dosa. Iya, kemanusiaan kan dalam permusyawaratan perwakilan Iya, Pancasila. betul. Betul sekali, Itu lucu, kemanusiaan Bapak yang ini. mati. Yang mati itu Apa-apa, kemanusiaan biar kalian seperti ketawa. kata saudara saya kan tadi Bang Ardiansa bilang yang mati itu manusia. Bapak bilang iya. Yang menebus dosa manusia iya. Berarti yang menebus dosa manusia ya. Yang menebus dosa manusia itu ya Tuhan. Bukan main. Aku Yang mau menebus bisa hapus dosa manusia. kamu kalau begitu. Yang Bang, dengar dulu, pelan-pelan kita ya. Yang menembus dosa manusia ya Tuhan lah. Kan ini yang mati kemanusiaannya Pak, kedagingan. Entah berapa kilo kedagingannya ini. Yang mati ini kedagingan manusia. Berarti yang mati ini manusia ini yang menebus dosa Bapa, iya. Aduh, susah Aduh, dijelaskan memang kalau berat, begini Pak. ya. Memang ya. berat Pak kalau menuhankan orang Pak, mengimani Nggak sesuatu ada yang cerita itu. keliru. Kami tidak menuhankan orang ya. Itu Pak sebenarnya orang manusia itu Pak sebenarnya Pak. Cuma Bapak aja yang terkena doktrin. Ganti ini aja, ganti tema biar nggak stuck diskusinya di situ. Oke. Mungkin Bang Ari belum. Ardian Tahu dulu. Pak, yang menebus dosa Anda itu manusia atau Tuhan? Nah, Bang Hadi belum puas. Lanjut. Pak, yang menebus dosa Anda manusia atau Tuhan? Aduh, kok gini terus ini terus. Yang menebus dosa manusia itu ya Tuhan lah. Masa Tuhan. manusia bisa hapus. Ya terus Iya, yang mati, kalau tak yang mati menebus dosa siapa? kemanusiaannya. Berarti yang menebus dosa Anda siapa? Tuhan. Yang mati Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya. Ya manusia ini mati untuk apa? Kalau dia tidak mati, kalau Iya. Aduh. Manusia Yesus ini mati untuk apa dia mati? untuk menembus dosa. Oke, jadi manusia mati menembus dosa. Siapa yang menembus dosa Anda? Manusia atau Tuhan? Tuhan. Kebalik-balik. Lalu santo lagi. Santo. Iya. Sebenarnya udah jelas toh. Kalau Bapak mengatakan yang mati bukan Tuhan, yang mati manusia, tapi secara kematian itu manusia menebus dosa berarti bukan Tuhan, karena yang mati kemanusiaan pun. Abang, Kan nyambung itu. begini bosku. Saya panggil bosku lah biar lebih lagi lah. Siapa tahu saya besok jadi presiden lah. Kalau yang
apa Yang mati kan pemahaman kemanusiaan. kami begini bang, tunggu bang. Kalau manusia itu semua berdosa ya kan, jadi tidak akan ada yang bisa menghapuskan dosa manusia. Yang menghapuskan itu adalah orang yang betul-betul tidak berdosa. Maka menjelmalah Tuhan ini menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus yang tidak berdosa, sehingga dia harus mati. Kemanusiaan Berarti itu yang harus mati menebus dosa manusia, Pak. Ya berarti yang mati Bukan Tuhan dong. Tuhan yang mati. Oke, kalau Tuhan yang menebus dosa, begini Pak, saya kasih pemahaman. Berarti bukan Tuhan yang menebus dosa, karena yang mati kemanusiaan toh. Kalau Tuhan yang mau menebus dosa dengan kematian Tuhan, berarti Tuhan yang mati, kan begitu? Kalau manusia yang dikatakan mati Tuhan kagak, berarti yang menebus dosa manusia itu sendiri, hebatnya Tuhan, Bang. Bukan itu hebatnya mati, Tuhan. Tapi kalian diklaim mati, ya kan? Saya tanya Pak, yang mati itu Tuhan apa manusia? Kan kemanusiaan. Nah, yang menembus dosa manusia Tuhan. Ya, kemanusiaan. Kan begitu. Yang menembus dosa katanya Tuhan, mati di salib. Berarti yang mati di salib Tuhan. Iya, mati dong. Mati berarti dong, Tuhan ya. itu mati. Mati kemanusiaannya. Enggak mati, tapi rohnya hidup. Tuhan. Udahlah. Katanya makanya aku bilang, yang mati Bang, di tiang kalau salib kamu mati ini, hari ini 3 hari besok sekarang kamu bisa begini Pak, coba buka pikiran Bapak ya. Sudahlah. Oke, yang mati di kayu salib ini, di luar Tuhan dan manusia ini, fungsinya kan untuk menebus manusia, untuk menebus dosa. Toh, nah berarti Tuhan ini mati di salib untuk menebus dosa manusia, toh? Itu, Bang. Ya, berarti yang mati ini Tuhan. Manusia kemanusiaannya. Oke, manusia. Berarti Tuhan tidak mati. Selamat malam. Malam, Pak. Assalamualaikum, salam sejahtera kita semua. Ya, Salam. Nah, kalau misalnya Bapak mengatakan Tuhan itu yang menebus dosa dengan mati di salib, harusnya Tuhan yang mati. Itu kalau bisa. Orang yang berarti tidak bukan Tuhan yang bukan menebus. Tuhan yang mati, berarti bukan Tuhan yang menebus dosa tentang kematian itu, berarti manusia toh. Maaf, saya potong dikit aja, saya dikit. Ini Pak Gesang ini Muslim apa yang agamanya banyak? Gesang, buka mute-nya Gesang. Muslim apa yang agamanya banyak? Oh Gesang, buka mute-nya bro. Oh ya udah deh, lanjut dulu Bang Sidik. Ini Gesang ini agamanya banyak. Sekarang kita masuk data nih. Sebenarnya Yesus, kalau saya tanya kepada Yesus nih, Yesus, apakah Anda pernah mengajarkan tentang doktrin penebusan dosa? Kata Yesus, enggak. Dari mananya kok enggak? Yesus berkata, jangan membunuh. Di dalam mana tadi? Markus apa Matius, nanti saya lihat. Jangan membunuh, jangan berzina. Nah itu larangan Yesus. Kalau misalnya ada penebusan dengan kematian Yesus ini, kenapa dia harus melarang itu? Kan dia mau menebus nih. Terus kenapa dia harus melarang itu? Sementara dia di data itu dilarang itu. Kata Yesus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini punya orang. Kayak gitu kan kata Yesus. Nah kalau misalnya Yesus mengajarkan tentang kematiannya di kayu salib untuk penebusan dosa, kenapa juga harus Yesus berkata seperti itu kan? Buat apa Yesus berkata itu? Coba. Terjeda dia. Gesang. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Muslim apa yang agamanya banyak? Kalau saya pada prinsipnya berketuhanan. Berketuhanan pada alam semesta. Oh. Langsung aja Pak, Muslim apa Kristen? Karena saya tidak mau terdoktrin takut agama, saya lebih takut pada Tuhan yang Maha Esa. Berarti Bapak nggak beragama? Ya. Berarti nggak Pancasilais? Pancasila, sila pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan. Bapak bertuhan? Saya lebih takut dengan Tuhan daripada dengan agama. Wih, Mak, Tuhan
Agama. Karena banyak Lanjut orang aja. itu hanya Jangan takut saing dengan digedein. agama. Hah? Gimana Pak? Karena banyak orang takut itu dengan agama, tapi tidak pernah takut dengan Tuhan. Nah Tuhan memberikan ajaran nggak? Tuhan tidak memberikan ajaran. Mampus. Lanjut yang lain. Sulit ngomong semua. Definisi agama apa sih, Pak? Tuhan nggak memberikan ajaran. Makhluk gaib ini. Makhluk gaib ini. Tuyul second. Lu tahu agama, tahu ajaran dari mana? Saya belajar dengan alam semesta. Oh, belajar dengan pohon, dengan binatang gitu ya? Iya. Wah, sekah bahasa Aisyah belegung-belegung teh ngontohon brokok. Makoli, mama gufron makoli. Inna asyidiki makoli. Anjing, biar bolohos ya, gede-gede anjing. Pak, definisi agama apa sih, Pak? Definisi agama. Divisi agama itu kalau menurut Definisi Pak, bukan divisi Pak. Definisi bukan divisi Pak. definisi agama menurut definisi ya bukan divisi. Ya, oke, lanjut. Agama itu adalah produk manusia. Jadi iya, definisi juga dia nggak tahu ya, belajarnya sama cacing, sama pohon, sama kangkung, sama toge, gimana sih? Mau ngerti definisi gimana? Devisi. Lalu buat apa Pak Tuhan menciptakan Anda Pak? Tuhan menciptakan Anda buat apa? Iseng? Bukan. Buat apa? Nggak sengaja. Buat untuk berbakti kepada sesamanya. Di mana itu literasinya? Sekarang contoh kecil. Enggak contoh, saya tanya literasi. Literasinya banyak sekali. Ya, di mana tertulis? Lah, ini kan masuk lagi ke ranah agama. Izin dia hanya berbakti kepada sesamanya. Berarti kau ini bisa jadi babu ya, pembantu, bukan berbakti kepada Allah. Jadi babu ya Pak ya, cita-citamu. Tapi pada prinsipnya orang jadi babunya agama. Akhirnya orang berdebat. Enggak, aku nggak tanya itu. Di mana tertulis, di mana literasi yang menyatakan Anda diciptakan itu fungsinya untuk mengabdi, berbakti kepada sesama manusia. Nah, itu di mana tertulis itu, Pak? Itu kata Tuhan ya, betul ya? Itu menurut yang menurut ada siapa? di kitab-kitab. Ya, menurut siapa itu, Pak? Menurut Tuhan apa menurut manusia? Menurut manusia. Berarti produk manusia juga dia pakai. Berarti bukan produk Tuhan lu pakai, Pak. Tetapi hukum Tuhan itu pasti. Loh. Lah makanya berarti Tuhan memberikan ajaran kan? Tidak. Loh. Gimana sih? Tahu dari mana? Kalau enggak, saya tanya, Tuhan memberikan hukum berarti? Ya, hukum alam. Pertanyaan saya, tahu dari mana Tuhan memberikan hukum? Tahu adanya siang dan malam. Enggak, aku nggak tanya itu. Tahu dari mana Tuhan memberikan hukum bahwasanya Bapak ini harus berbakti kepada sesama manusia, itu tahu dari mana? Dari hukum sebab akibat yang dari dirasakan hukum oleh manusia itu sendiri. Hukum sebab akibat itu yang menciptakan siapa? Tuhan. Yang menciptakan itu diri kita sendiri. Berarti manusia? Iya. Berarti produk manusia dong, bukan produk Tuhan. Bukan. Gimana sih? Kena lagi. Bapak itu loh, Bapak bilang Tuhan nggak memberikan hukum. Tuhan nggak memberikan ajaran, tapi memberikan hukum. Nah, sekarang saya tanya, Bapak tahu dari mana bahwasanya Tuhan memberikan hukum bahwasanya Pak Gesang harus berbakti kepada sesama manusia? Saya tanya, Bapak tahu dari mana? Dari kita yang sudah bisa berpikir, manusia yang sudah bisa berpikir. Lah, itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari Tuhan. Loh, katanya tadi dari manusia, gimana sih? Gimana sih katanya suruh taunya dari mana? Loh, ya dari Bapak manusia. Bapak sendiri yang bilang tadi dari manusia. Loh,
Kok lupa mau omongannya sendiri? Barusan Bapak bilang sumbernya dari pemikiran manusia. Gini, Kan gitu tadi. Saya mau tanya. Jangan jawab dulu. Jawab dulu. Nggak bisa. Jawab dulu, Pak. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya kan? Jawab dulu pertanyaan saya, baru nanti tanya. Oke. Nah itu loh, yang tadi itu loh, saya mau tanya, Bapak itu bilang Tuhan menurunkan hukum, kan gitu. Nah, hukum yang diturunkan oleh Tuhan salah satunya adalah Bapak disuruh berbakti kepada sesama manusia, betul? Betul. Nah, tertulis di mana tuh? Tidak tertulis itu. Loh, lah katanya ada literasi. Loh, literasi itu kan produk agama. Ketika saya mengatakan kok literasi produk agama, berarti nggak ada literasi ya? Sepakat dulu ya. Oke, nggak ada literasi. Pertanyaan saya, sumbernya dari mana Bapak tahu itu? Dari rasa yang kita alami. Oh, berarti dari pencarian manusia itu sendiri. Dari manusia atas petunjuk alam. Ya, berarti dari manusia, betul? Tidak, alam. Loh. Alam semesta. Bukan dari Tuhan berarti? Hasil pikir. Ah, berarti bukan dari Tuhan. Dari Tuhan gimana sih? Oh, berarti hasil pikir manusia? Hasil pikir manusia. Hasil pikir manusia itu hasil pikir Tuhan atau hasil pikir manusia? Hasil pikir Tuhan. Berarti hasil pikir manusia adalah hasil pikir Tuhan gitu? Iya. Ya berarti produk agama juga hasil pikir Tuhan. Karena agama Anda nyatakan sebagai hasil pikir manusia, betul? Tidak. Ya, kejebak lagi. Aku paling suka diskusi sama orang-orang yang menggunakan logika berpikir yang carut-marut kayak gini. Kena lagi Bapak. Ya, coba saya urut pelan-pelan. Saya urut pelan-pelan. Agama adalah hasil pikir dari manusia, betul? Ya. Oke, pernyataan Bapak mengatakan hasil pikir manusia adalah hasil pikir Tuhan, betul? Betul. Oke, berarti agama adalah hasil pikir manusia yang notabene hasil pikir Tuhan, betul? Hasil pikir manusia. Ya, kaku. Bukan kaku lidahnya. Bukan kaku. Artinya gini. Selamat datang di kewarasan. Makanya jangan macam-macam lawan Muslim ya. Muslim itu gak ada yang kucuruk, Pak. Cerdas semua Muslim itu. Kan terlihat kan menggiring. Ini yang saya menggiring. Oke, saya pelan-pelan nih. Oke, aku tulis. Ini aku tulis. Oke, ya, izin aku tulis, Pak. Mohon izin saya tulis ya. Saya tulis ya. Ya oke, nih aku open cam dulu. Nih. Ya ini 2 SKS ya teman-teman. Boleh ya Bang Hadi 2 SKS ya Bang Hadi. Host 2 SKS boleh ya? Ya lanjut. Mumpung banyak yang live di YouTube. Ya oke. Dikasih judul nama aku ya teman-teman. Biar aku bisa tahu lah. Masa nggak pernah dikasih judul nama aku sih? Jahat. Iyalah, dikasih lah. Foto Bang Ardi dikasih juga. Nanti kirimin foto-foto yang kerennya ya ke saya. Oke, siap. Oke. Jadi, agama ini menurut Anda ya, agama adalah hasil produk manusia, ya kan? Dan bukan dari Tuhan dan bukan hasil pikir Tuhan, betul? Nih, agama adalah hasil produk manusia dan bukan hasil pikir Tuhan, betul? Bukan produk Tuhan gimana sih? Lah ya, bukan hasil pikir Tuhan kan? Produk Tuhan tidak pernah mengatakan agama apapun semua sama. Enggak, saya enggak tanya itu. Lah iya benar berarti kan. Agama itu kan adalah hasil produk manusia kan, betul? Iya. Bukan hasil pikir Tuhan kan, betul? Betul. Nah, ya sudah gitu. Gitu kok. Terus ini pernyataan pertama ya, aku kasih nomor 1 nih. Oke. Aku kasih nomor 1. Pernyataan nomor 2. Ya, nomor 2. Hasil pikir manusia adalah hasil pikir Tuhan, betul?
Tadi Bapak bilang gitu, jangan lupa. Ayo, mau lupa. Hasil pikir manusia adalah hasil pikir Tuhan, betul nggak? Ya. Oke, hasil pikir Tuhan. Oke, ini kesimpulan nomor 3 sekarang. Kita cek ya. Ini, aku gedein ya. Agama, ini pernyataan pertama, adalah hasil produk manusia dan bukan hasil pikir Tuhan, betul? Bukan produk Tuhan, gimana sih? Loh, bukan hasil pikir Tuhan. Bukan produk Tuhan. Oke, produk manusia ini dari pikiran. Oke, saya tanya, saya tanya, produk manusia ini dari pikiran manusia atau bukan pikiran manusia? Dari pikiran manusia. Dari pikiran produk ini aku kasih garis miring ya. Nah. Produk ini garis miring, mana garis miringnya? Produk manusia secara individu. Iya, sabar dulu Pak, sabar gitu loh. Mana, garis miringnya di mana ini? Terserah lo mau dikasih miring mana. Atau ya, yang penting jangan otaknya yang dikasih miring. Oke ya. Oke, hasil produk atau pikir ya. Nih ya, agama adalah hasil produk atau pikir manusia dan bukan hasil produk atau pikir Tuhan, betul? Produk Tuhan. Lah iya, produk kan pikir. Belum tentu. Loh, gimana caranya bisa memproduk tapi tanpa berpikir? Gimana? Loh, karena Tuhan itu selalu ada dan dia tidak enggak, saya nggak tanya itu. Gitu saya nggak tanya. Enggak. Bapak bilang agama adalah hasil produk atau pikir manusia. Ya. Bertuhan, kan gitu kan? Betul kan? Bapak sendiri yang bilang, masa lupa sih? Loh, benar. Tapi kan bukan produk ya, Tuhan. Oke, betul. Oke, individu gitu loh. Manusia dalam arti individu. Ya, saya nggak peduli mau individu mau banyak, yang penting manusia. Gimana sih kita mau bicara individu kalau global? Iya, manusia ini secara keseluruhan, mau individu mau kelompok, mau separuh. Individu. Karena kita nanti bicaranya ini malu diskusi sama orang gila ini mah. Apa dilayani orang gila ini mah? Ya udahlah, silakan Bang Andi. Adian saya ini orang gila loh ya, diskusi kayak gini nggak nyambung dari tadi. Pertama dia nggak punya kitab, kedua nggak punya agama, terus dia mau ngomong apa? Berdasarkan apa dia bicara? Malu, dia Kristen tapi malu. Bang Hadi, aku mau buang-buang energi sebentar gitu loh, karena kan belum ada Kristen naik. Nah, ini mah orang kayak gini mah kepalanya isinya sampah. Halo, selamat malam. Ya udah, lanjut Bang Andi. Betul Bang Andi. Halo. Berisik lah itu, berisik. Turunin berisik. Halo, selamat malam. Berisik lu, kalau mau masuk di sini lu cari dulu tempat yang sepi. Lu parkir di kuburan, sepi tuh di situ, parkir di kuburan. Itu ada koboi, Muslim apa Kristen? Koboi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, Bang. Nyimak aja, turunin. Turunin. Oke, siap. Yang Kristen silakan naik, moderator, naikin yang Kristen ya. Waan Muslim Kristen. Oh, jadi menurut Rama si Gesang ini Kristen, cuman malu mengakui dirinya Kristen ya? Seperti ya kayaknya. Coba tengok KTP-nya. Malu ditanyai kan? Malu ditanya tentang Kristen, nyamar-nyamar. Sebenarnya Tuhannya juga manusia ya. Iya, dia takut kayak tadi itu ya, kasihan, bingung sendiri. Ya gimana? Nah, dia menghindari. Kamu mengenal Tuhan itu siapa yang ngasih tahu kalau ada Tuhan? Saya sendiri. Dari mana Anda mendapatkan ilmu itu? Dari perenungan saya. Merenung di mana? Apa yang Anda renungi? Pertama, Tuhan itu tidak tidur. Siapa nama Tuhan itu? Nafas kita. Siapa nama Tuhan itu? Nafas kita. Oh, nama Tuhan itu nafas kamu? Ya. Tuhan kok nafas? Karena selalu bersama kita. Ini mah orang gila ini mah. Nah, hanya orang Muslim yang mengatakan orang gila ini. Ya kan?
karena dia tidak mampu. Siapa nama Tuhan itu? Terserah kamu mau menyebut apa Tuhan itu. Saya nanya kamu, Kucluk. Ya, makanya aku siapa? tanya. Sekali lagi bahasa Indonesia. Kalau lu nggak jawab, gua tendang ke bawah. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan itu tidak bernama. Yakin? Tapi bisa dicari. Nah, menurut kamu namanya siapa? Sekarang saya penuhi janji saya. Saya sudah menendang kepalamu 16 jahitan, terserah lu mau berobat di rumah sakit atau di dukun. Buang-buang waktu diskusi sama orang yang kejawin. Tuhan nggak punya nama, mengenal Tuhan dari perenungan. Emang kamu siapa? Salah tempat kau di sini. Saya sudah memenuhi janjiku. Aku telah menginjak lehermu dan mengeluarkan kira-kira sobekan 16 jahitan. Serahkan mau berobat di dukun atau rumah sakit. Silakan. Lanjut. Tuh ada yang baru naik, Bunda. Silakan. Kejam kali Bang Handi. Bang Handi. Jam sama orang kayak gitu ini mah. Selamat malam Bang Handi. Jahitannya berapa tadi? 16 jahitan. Matilah dia itu. Wair Mita, selamat malam. Kristen Muslim. Saya Kristen. Silakan Bang Handi. Mau tanya ke Bang Handi, berani nggak debat lawan Bang Edis? Suruh Bang Edis ketemu saya di Jakarta, saya gaji 20 juta ketemu langsung. Alah, di online aja lu takut, apalagi offline. Ya offline lah, bagus. Mulut besar doang kau tuh. Ya terus kau aja deh, kenapa? Sekarang kau ada debat sama saya. Kenapa? Atau panggil bapakmu deh ke sini. Lawan Bang Edis. Berani. Ku bayar kau. Ku bayar juga kau. Saya di Jakarta. Sini, ku TF. Di mana lokasinya? Ketemu di mana? Walah, takut lu. Ya ketemu di mana? Sherlock saya datang. Online aja takut ngajak offline. Sherlock saya datang. Ayo. Juma aja takut. Sherlock saya datang. Gimana sih lu? Dia gimana sih katanya? Saya yang datang. Ya, Sherlock saya datang. Gimana? Setuju? Nggak bisa. Kau dibawa. Sherlock saya datang. Nah, tulis nomorku ya. Lu WA ke gua Sherlock, gua datang, demi Allah saya datang. 081 ditambah 2877 ditambah 43 kali ditambah 99. Catat itu nomorku. Kau Sherlock, saya datangin kau. Kita debat terbuka. Oke? Sekarang semua oten andalannya si Edis. Padahal si Edis itu sudah 7 kali gue injak lehernya di Zoom. Masuk di Zoom mengaku pakar Al-Quran. Giliran gue kasih Al-Quran dia nggak bisa baca. Gimana bisa pakar itu? Dulu si Edis itu mengais-ngais nasi bungkus. Tanya dia mengais-ngais nasi bungkus. Kemudian dia jual buku. Bukunya itu laku cuman 10, itu pun keluarganya dipaksa beli. Tuh si Edis tuh. Oke? Waalaikumsalam. Jadi kalau kamu mau mempertemukan sama si Edis, kau dulu ketemu dengan saya. Itu nomorku di bawah. Lalu catat, lu Sherlock, saya ke rumahmu. Nah, aku debat. Diam dulu kau sebentar ya. Aku datangin rumahmu, baru Edis datangin rumahmu. Nah, saya debat sama Edis di rumahmu. Kau kan yang promotor nih. Oke, selesai. Lanjut. Suruh ke sini ya, aku dulu hadapi Edis. Kalau lolos sama aku percuma kok media sosial, Bunda, langsung aja ketemu di rumah dia. Entah mereka kenapa mengandalkan si muka monyet itu ya. Kalian udah babak belur di Zoom. Pengikut Umar. Udah babak. Udah babak belur di Zoom itu. Udah nggak ada malunya, mukanya kayak monyet. Ya udah biarin, nggak usah dibahas ya Edis. Edis cuma cari panggung aja. Jadi kalau kita bahas terus Edis, namanya itu makin besar. Pengikut Umar, bukan Ali. Apa sih ini satu ini apa? Siapa ini Anda? Siapa lagi nih? Lo mau debat sama gua? Di mana rumahmu? Saya datangin. Selebes kamu itu pengikut si Umar
Di mana rumahmu? Saya datangin. Mau ini malam ini saya pengen datang debat terbuka nih. Yang di Jakarta. Coba ya Kristen-Kristen di Jakarta naik sini. Di mana rumahmu? Saya datang. Ayo Kristen-Kristen naik. Yang di Jakarta, di mana rumahmu? Saya datang. Biar cepat. Ayo buru-buru naik semua. Nomorku sudah ada, lu Sherlock datang. Demi Allah saya datang. Nah ini lagi berisik nih. Udah ya cukup ya, nggak ada yang mau. Lanjut. Ini ada Murtadin ini. Oh Murtadin. Bang, ya siap. Siap bang. Murtadin itu bahasa apa bro? Istilah dari mana itu Murtadin? Istilah dari Amerika Latin bang. Murtadin Amerika Latin. Pantas lu murtad karena lu blow on. Iya betul bang. Ada Murtadin kok Amerika Latin. Iya betul bang, dari Amerika Latin. Murtad artinya apa bro? Murtad artinya Handi, lu jangan banyak bicara, kirim nomor HP saya ada di bawah tadi, bodoh lu ya. Itu nomor HP saya udah ditulis sama orang. Budak lu. Bro, murtad artinya apa bro? Murtad artinya apa? Pertengkaran apa ini? Enggak, murtad artinya apa? Murtad itu artinya meninggalkan salah satu agama, istilahnya. Meninggalkan salah satu agama. Ya kamu dari agama apa tadinya? Saya dari Islam bang. Yang sudah berapa tahun meninggalkan Islam? Sudah 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun lah. Ya, tapi masih bisa sebagian baca Quran kan? Masih bisa sedikit. Ya coba saya tes dulu ya. Ya, kalau sholat jenazah itu berapa rakaat? Tidak pakai rakaat bang, soalnya kan tidak sujud. Oke. Kalau babi itu haram nggak? Dalam salah satu agama haram. Oke. Haram itu kalau dimuntahkan. Kalau enggak, babi itu haram atau tidak menurut kamu? Menurut saya tidak ada masalah kalau menurut saya. Oke, baik. Dari mana kau tahu tuh kalau tidak ada masalah? Ya tidak ada masalah karena saya tidak ada masalah. Kalau Yesus itu pernah mengajarkan babi itu halal apa haram? Ya saya tidak tahu, saya tidak pernah. Oh tidak tahu, baik. Kalau tidak tahu nggak apa-apa, lebih baik tidak tahu daripada so tahu kan gitu ya. Kayak jangan kasih edis. Tidak tahu tapi so tahu gitu ya. Betul. Kedua, kenapa kamu meninggalkan Islam? Masalahnya apa? Karena terlalu banyak salat bang. Oh terlalu banyak sholat, malas sholat ya. Iya malas sholat. Oke. Sekarang kalau di Kristen itu tidak ibadah lagi. Tapi ibadah dong bang. Ibadah di kapan ibadahnya? Saya tidak tahu bang kapan. Jumat. Oh Jumat. Kamu blow on ah. Udahlah. Saya abang orang Makassar ya? Iya, saya orang Bugis. Oh Bugis, sama. Pada Maki, oh gitu mah ya. Kenapa ada Bugis murtad? Nggak apa-apa kan bang? Ya nanti kau bertanggung jawab loh. Memalukan orang Bugis lah kalau murtad. Iya, ya ini nama cari orang pertama murtad dari Bugis. Iya sejarah ini bang, kata teman saya sejarah ini orang pertama. Udah turun lah kau. Yang pintar-pintar dikit apa? Tadi itu yang Elo, lu tahu nomorku tuh? Nih lu dengerin. 081 ditambah 2877 ditambah 43 kali ditambah 99 itu nomorku tuh. Oh, lu Sherlock lah, gue datang gitu lo. Takut amat sih lo. Saya sudah WA itu bang. Halo bang. Saya sudah ini WA. siapa? Udah di WA. Sancan ini siapa? Ya karena kebetulan abang bilang ini cari yang bagian Jakarta. Udah aku sudah WA. Silakan. Ya WA. Sancan ini siapa? Muslim Kristen? Kristen. Ya. Anda di mana? Saya di Jakarta. Saya sudah. Oke, ketemu. Jadi mau share mana lu ya? Mau nggak ada kok? Saya sudah Sherlock. Nggak ada. Ada. Nggak ada.
Nggak ada. Nggak ada San, serius nggak ada San. Nggak ada. Benar kan nomor dengar saya? Ya itu di bawah tuh, itu benar tuh, itu di bawah tuh. Saya bacakan ulang nomormu. Itu di bawah lo, lihat itu di bawah lo, itu lo ditulis oleh Tianda. Apakah saya salah kirim atau tidak? Dengar dulu. Itu lo di bawah itu lo baca tuh Tianda yang nulis tuh di bawah tuh. Ya ini yang saya catat di HP karena nggak pernah saya perhatikan di apa di situ di typing. Ini yang saya catat ini, yang saya share log. Kalau salah ya itu dikoreksi gitu loh. Ini 0812 8774 449, betul? 9-nya 2 kali, bro. Oh, 9-nya 2 kali, oke. Oh, berarti ini salah ya. Kopimu juga agak keliru mendengar, terus matamu juga agak buram. Itu di bawah tertulis. Ya tadi Bang Handi bacakan tadi loh yang aku catat itu loh. Saya bilang 9 2 kali kok. Iya, aku yang salah dengar kan. 9 2 kali itu 9-nya sekali apa 2 kali? 2 kali. Ya iya lu saya yang salah. Jadi agak budak dikit. Ya, saya yang salah. Ya udah, ulangilah, Sherlock lah ini. Tuh. Itu di Siti Maryam menulis. Tuh ada tuh, Siti Maryam tuh. Nah ini apa yang kita mau bicarakan ini kalau ketemu Nasi? Ya katanya mau ketemuan, debat terbuka. Iya, kita sepakati toh apa yang kita bicarakan. Ya apa aja lah, yang penting kan debat, bukan berantem ya, debat. Iya, saya minta. Terserah lu mau topik apa, aku layanin. Topik apa aja yang kau kuasai. Ya gimana ya, orang tanya malah dilemparkan. Ya saya serahkan ke kau yang kau kuasai lah. Kalau saya yang kasih nanti, saya yang kasih topik, nanti kalau saya kasih topik nanti kau keder gitu loh. Yang menantang tadi siapa? Ya kau yang nantang kok. Loh, kau yang nantang tadi, kau yang bilang ini siapa? Ya udah saya kasih topik, Kau yang nantang tadi. Oke, saya kasih topik, mau nggak ya? Saya yang kasih ya. Iya silakan. Oke. Masing-masing kita membaca kitab suci kita berdasarkan original teks. Itu aja. Itu aja. Itu aja. Jadi kamu ambil Al-Qur'an, apa saja saya baca. Saya juga ambil Bible yang Yunani kau baca. Siapapun yang tidak lolos giginya dicopot 2, oke? Gimana? Kok syaratnya giginya harus dicopot 2? Gak mau sih saya. Iya, gua kasih syarat lah. Kau terima apa enggak? Loh, saya kan hanya minta tema tadi, bukan syarat. Iya, saya kasih tema itu. Ya, saya kasih tema ya. Kau acak, dengerin temanya. Kau acak Al-Quran. Nah, saya baca. Saya juga acak Bible. Kau baca. Nah, barang siapa yang tidak membaca, resikonya dicabut giginya 2, oke? Loh, itu mah itu jadi kanibal kita tuh Bang kalau kayak gitu. Iya nggak apa-apa kita. Kopat namanya tuh. Lo setuju nggak tuh persyaratan saya? Lo kalau nggak setuju nggak usah. Gitu loh. Saya nggak lo setuju nggak? Itu apa itu? Ini mengiring opini bahwa kita ini psikopat gitu loh. Nah, lu terima nggak usul saya? Katanya minta tadi. Kalau nggak terima kau turunin nih. Ya nggak serius dia berarti nih. Ayo kita diskusi aja di sinilah. Ya nggak usah, ini dulu lu terima dulu nggak? Ya saya nggak terima lah. Ya udah nggak terima. Nah sekarang lanjut diskusi aja. Lanjut diskusi aja. Nah gitu dong. Sekarang topik apa yang kau bawa ke sini? Bukan topik, hanya bertanya aja. Ya lu mau bertanya doang, nggak diskusi. Kalau mau ditanya juga nggak apa-apa. Yang namanya tanya jawab, makanya topiknya apa? Ini kan. Iya topiknya apa yang lu ajuin? Apa yang mau dibahas? Topiknya apa? Ini kan sudah ada tema ini. Tuhan kok jajar 3. Oh ya udah, silakan. Ini saya lemparkan nih. Siapa sih Tuhannya yang berjajar 3 ini? Ya Tuhan kamu lah, Bapa, Putra, Roh Kudus. 3 itu. Jadi menurutmu itu berjajar gitu seperti ini forum debat Alif, Ustadz Alif. Enggak, bentar, saya sapa dulu. Ini belajar sayangku sama Pindi, Muslim apa Kristen? Pindi Kara. Kristen. Ini sayangku Muslim apa Kristen? Kristen. Pindi Kara Muslim apa Kristen? Oh nggak dibuka mute-nya. Silakan dilanjut, Bang Adi diskusi. Ustadz Alif monitor, Ustadz Alif. Bismillah. Ustadz Alif. Iya monitor.
Ya, nanti gantian. Lanjut. Nanti gantian sama Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Ya sekarang saya dulu lah sebentar sama Ustaz Ali. Gedein aja Ustaz Ali. Bro. Ya, enggak bentar, ini Pindikara udah buka mute-nya. Muslim apa Kristen dia? Kita tanya dulu. Iya Bang. Muslim apa Kristen Bang? Oh, kalau saya Muslim. Sampai Muslim, mati. baik. Amin. Lanjut kita diskusi ya. Silakan Bang Andi. Ya. Ya kalau kami di Muslim itu Tuhan itu esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau Kristen itu Tuhannya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan begitu. Nah, silakan dulu terangkan konsep ketuhanan Anda itu berdasarkan data yang ada di mobil Anda. Belum tanya jawab ini ya. Saya sudah menjelaskan konsep ketuhanan Islam itu tauhid. Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Data sudah saya bawa surat Al-Ikhlas tadi. Nah, giliran Anda dulu menjelaskan konsep ketuhanan Anda. Jangan bertanya dulu, silakan. Jadi ini dalam apa ya, dalam kekristenan ya, Allah itu esa ya. Esa dalam artian itu memiliki 3 realita konkret gitu loh. 3 realita. Esa itu, yang esanya itu apa? Itu hakikatnya. Nah, seperti yang Pahan disebutkan itu Bapa, ini Putra dan Roh Kudus. Itu esanya itu apa? Ini hakikatnya, dan realitanya itu yang ada itu 3 wujud, 3 keberadaan. Itu tidak berarti bahwa ini mereka itu berjajar 3 seperti oh ini gitu loh, bukan. Tapi itu kita memahami semacam itu. Nah, itu dalilnya di mana itu? Matius 28 ya ayat 19.